Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di video berikutnya ini yang akan saya suguhkan di hadapan Anda semua, di mana Gus Islah Barawi, ya, tokoh muda cerdas kita yang kita punyai. Beliau menjabarkan dan menguliti atau katakanlah membongkar semua niat jahat Belanda dan juga kaum imigran Yaman. Yang pada saat itu kaum imigran Yaman kan dipakai oleh Belanda sebagai mata-mata dan juga sebagai antek Belanda dan juga sebagai anjing herdernya Belanda saat itu, saat Belanda menjajah Indonesia. Jadi perlakuan Habib-Habib imigran Yaman saat itu kepada kita, kepada pribumi, itu sadis ya, dan seolah-olah menghina. Dan sifat itu sampai sekarang masih ada itu, sampai hari ini masih ada itu. Jadi kita nggak kaget ya kalau melihat Habib-Habib imigran Yaman yang ada di Indonesia sekarang itu bersifat sombong, arogan, sok menghina kita, sok merendahkan kita, seolah-olah mereka paling mulia. Nah, di saat ini juga saya ingin ingatkan kepada kalian, hei para Habib imigran Yaman. Kami pribumi udah muak sekali melihat tingkah laku kalian. Kalian ini semenjak habis reformasi itu ngelunjak, ya. Kalian sering menghina kaum pribumi, menghina kiai-kiai pribumi, arogan, ya, suka mengadu domba kita pribumi dan pribumi dibenturkan, ya, suka memfitnah itu. Jadi kami ini udah muak sekali sebetulnya. Ingatlah, kalian itu hanya tamu di Indonesia. Sebagai tamu harusnya berkelakuan baik ya. Harus lebih sopan kepada yang punya rumah. Siapa yang punya rumah? Ya kami-kami ini pribumi Indonesia. Kalian Habib-Habib imigran Yaman hanya tamu ya. Jangan belagu ya. Jangan belagu. Kalian ini memuakan sekali apa yang dilakukan sesuatu kejahatan yang sudah dilakukan di Indonesia. Di antaranya pembelokan sejarah nasional, pembelokan sejarah NU, pembuatan makam-makam palsu, pembalawian makam-makam pejuang nasional seperti Pangeran Diponegoro dibalawikan, ya, seperti Pangeran Imam Bonjol dibalawikan. Semua orang tokoh-tokoh nasional dibalawikan semua. Ini kan kurang ajar, ini bangsat ya. Kalian kapan terus seperti itu kan? Ya, udah kejahatan kalian udah banyak sekali ya. Pembelokan sejarah, terus makam-makam pahlawan dirubah, terus mengaku-ngaku pejuang kemerdekaan, malah yang jahat sekali, yang bangsat sekali ngomong katanya kalau nggak ada Habib Indonesia belum merdeka. Ini kurang ajar sekali. Untuk itu ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Meskipun ngaku Habib, kalau bajingan tampar aja saya bilang. Seolah-olah seorang Habib itu adalah masterpiece yang tidak mungkin salah, seolah-olah ini maksum. Saya menganggap bahwa sejak dulu saya tertipu rupanya. Karena setelah dewasa saya ditipu berkali-kali oleh orang yang mengaku Habib. Harus menggunakan orang Islam juga. Dan orang Islam di Indonesia itu sangat tunduk dan rendah diri di hadapan orang Arab. Ini motivasi yang kemudian terjadi massive deployment itu. Pengerahan besar-besaran dari kelompok Arab yang kemudian didaulat sebagai keturunan Rasulullah. Wah, makin takutnya makin kuadrat, makin berlipat. Sebenarnya gerakan-gerakan mengharamkan wayang dan sebagainya, ini sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada zamannya. Ketika itu untuk mematahkan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal ini. Cuma hari ini bedanya platformnya sudah berubah menjadi Wahabi. Itu berhasil memadamkan ulama-ulama dan santri-santri ketika rakyat Banten melakukan perlawanan ke Belanda. Jadi konsep operasi intelijen dari Belanda melalui Sunan Goronya ini adalah
bahwa kita jangan kita melawan head to head dengan masyarakat Indonesia, tentara Belanda ini, tapi harus dipecah dulu patron kliennya. Ini operasi intelijen seperti itu. Dipecah dulu, ulama dipecah dengan santrinya, santri dengan santri dipecah, ulama yang satu dengan ulama yang lain harus dipecah. Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau Belanda nggak mungkin, maka dibuatlah sosok-sosok sentral yang mengatasnamakan agama ini, dan mobil khusus keturunan Arab yang memang orang Indonesia asli inferior. Nah, persoalannya kemudian ketika bersentuhan dengan urusan budaya. Wali Songo menyebarkan Islam sudah terbukti efektif menggunakan budaya-budaya lokal lewat gamelan dan sebagainya. Wali Songo berhasil membuat akulturasi, perpaduan antara Islam dan budaya lokal. Ini efektif, yang akhirnya menjadi platform perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Belanda berdasarkan rekomendasi dari seorang political advisor yang bernama Sun Gorgronya menganggap bahwa kekuatan budaya-budaya lokal dengan ulama-ulama lokal yang mengatasnamakan yang berislam ini kemudian menjadi persoalan bagi Belanda, sehingga dipaksakanlah kooptasi budaya itu. Nah, ini munculnya budaya-budaya Arab di tengah masyarakat pedalaman Islam ketika itu, menggeser gamelan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri di Madura, itu ada nama kesenian budaya lokal itu namanya sandur. Sejak kecil saya sudah tertanam di sini bahwa sandur ini maksiat. Tapi kalau rebana enggak, kurang lebih gitulah. Nah, ini upaya kooptasi budaya lokal ini yang kemudian membuat patron klien baru di Indonesia, supaya tujuannya apa? Supaya orang-orang lokal dan ulama-ulama lokal itu mudah dikendalikan lewat jalur budaya, dan kemudian pergerakan mereka bisa dipatahkan ketika melakukan perlawanan ke Belanda. Nah, ini semua adalah operasi-operasi yang dirancang oleh Snu Gorgronya tadi sebenarnya. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi cara berislam kita hari ini. Sebenarnya yang dikatakan Habib, ya, dikatakan kan itu hanya di Indonesia sebenarnya yang betul-betul dikultuskan secara luar biasa. Saya terus terang begini, saya ngaji kitab Irsyadul Ibad Zainuddin Al-Malibari itu kepada seorang Habib. Beliau ini, guru saya ini, secara akhlak bagus, secara keilmuan luar biasa, maka saya betul-betul hormat. Bukan karena Habibnya, tapi karena keilmuan dan akhlaknya. Beliau betul-betul ahli ibadah. Tapi dalam konteks ketika kita hubungkan antara moral dan pengakuan keturunan ini, ya saya sering ngomong di beberapa channel, ya, di beberapa YouTube dan bahkan di banyak kesempatan. Meskipun ngaku Habib, kalau bajingan tampar aja saya bilang. Karena saya selalu mengatakan begini, Rasulullah mewariskan moral kepada kita. Kalau Rasulullah itu betul-betul ingin mewariskan keturunannya, sampai beliau wafat pun seharusnya menunjuk Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Tidak. Sayyidina Ali jelas-jelas sepupu dan menantunya. Pintar pula babul ilmu. Tapi Rasulullah tidak mewariskan itu semua sampai beliau wafat, tidak menunjuk penggantinya. Artinya apa? Rasulullah ingin betul-betul mewariskan akhlak yang baik kepada umatnya. Bukan soal keturunan, bukan soal genetik, ini persoalan moral saja. Ini kalau saya pribadi menganggap gitu. Kalau bicara soal nasab, ya terus terang mungkin banyak yang mumpuni, ada ahli filolog, ada filolog, ada belakangan Gus Imad juga menyuarakan itu. Saya ya berterima kasih banyak dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Tapi kalau mau berbicara tentang bagaimana masa kecil saya yang betul-betul terjajah seolah-olah seorang Habib itu adalah masterpiece yang tidak mungkin salah, seolah-olah ini maksum, saya menganggap bahwa sejak dulu saya tertipu rupanya. Karena setelah dewasa saya ditipu berkali-kali oleh orang yang mengaku Habib. Soal cincin lah, soal sarung lah, saya sering ditipu masalahnya. Dan berbekal takdim itulah kemudian saya rela ditipu berkali-kali. Moral, akhlak bagi saya itu menjadi patokan bagaimana saya menyikapi respect terhadap orang. Jadi saya sudah tidak terpesona lagi ada ngaku Habib gitu tapi malak-malak duit, ya saya usir dari rumah, nggak ada cerita. Apalagi belakangan ada apa state of mind gitu ya, ada temuan-temuan seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad, termasuk Menahim Ali dan sebagainya, termasuk
beberapa teman-teman yang hari ini mengamplifikasi itu, ya oke, ini sebagai spektrum baru dalam cara saya berpikir, bahwa bagi saya ini semua manusia, apapun keturunannya, menurut saya dilahirkan dengan harga diri yang sama. Dari hasil penelitian Sluk Horgronya itu kan melihat secara genetik Arabnya. Artinya zaman itu kan kita belum ada DNA yang bisa merunut secara rinci genealogi seseorang gitu. Tapi yang jelas originnya kan dari Timur Tengah. Dan inferior itu memang ditujukan kepada origin Arab. Bahkan kalaupun ada seorang Yahudi, yang kan Yahudi sama Arab ini kan sebenarnya satu rumpun. Jadi sama-sama berasal dari bangsa Aramik. Makanya bahasanya Ibrani terus kemudian menjadi bahasa Arab. Ini kan gini, akar-akar bahasa yang sebenarnya satu rumpun semua. Jadi anti-Semit itu sebenarnya bukan anti Yahudi juga, tapi hanya juga anti Arab sebenarnya, gerakan anti-Semit di Eropa dulu. Nah, origin Arab ini yang kemudian memang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa kok dari Yaman? Mungkin ketika itu Yaman adalah wilayah yang paling terbelakang, yang memang secara kultur geografisnya memang yang paling tidak memungkinkan, sehingga diambil dari orang-orang Yaman yang memang kehidupannya memang sangat susah lah, kurang lebih begitu. Karena berbagai imigran di Libanon yang juga keturunan Arab ini banyak yang berasal dari Yaman, yang kemudian keturunannya itu banyak bermigrasi ke Amerika Selatan dan menjadi Katolik. Ada Fernando Haddad. Ini kalau di Indonesia dengan marga Al-Haddad ini disungkam-sungkam ini. Tapi di Brazil dia Katolik. Carlos Munim, bekas presiden Argentina, Carlos Menem, ini kan keturunan dari Suriah, yang juga nenek moyangnya pendatang dari Yaman. Jadi memang yang berkecenderungan punya gairah tinggi untuk merantau itu memang dari Hadramut. Makanya dipilihlah mungkin oleh pemerintah kolonial Belanda ketika itu orang-orang Hadramut yang memang punya naluri merantau di kawasan Arab ya, sampai hari ini sih. Kebetulan saya sudah pernah sampai ke sana. Sengsara betul. Dan memang ya ini mohon maaf, saya bukan stereotip atau rasis, tapi memang banyak sekali orang Yaman setelah merantau menjadi kaya, seperti Bin Laden. Ini kan pendatang dari Yaman yang menjadi kontraktor nomor 1 di Saudi dan melahirkan Osama Bin Laden. Ini juga secara genetik dari Yaman. Bin Laden itu kan pendatang dari Yaman yang kemudian menjadi kontraktor di Arab Saudi dan kaya. Dulu di Masjidil Haram cleaning service-nya Bin Laden Corporation. Sekarang sudah diganti karena nama Bin Laden ini sudah dirusak oleh Osama. Dan rata-rata semua pendatang yang origin dari Timur Tengah itu memang dari Yaman kebanyakan. Termasuk di Libanon sendiri itu kebanyakan dari Yaman. Bahwa kelompok-kelompok ulama dan beberapa santri yang melakukan perlawanan kepada pemerintahan Belanda ini dianggap ingin kembali kepada kekuasaan Kekaisaran Utsmani. Tuduhannya seperti itu. Dan mereka membuat framing bahwa kelompok-kelompok perlawanan terhadap Belanda ini adalah orang-orang yang fundamentalis dan ortodoks. Nah, fatwa itu kemudian keluar setelah framing dari Belanda itu muncul juga, bahwa ini fatwa haram karena pemerintahan yang sah. Persoalannya, kalau buat saya salah satu penggemar dari seorang ahli sejarah dan sosiolog dan ahli ekonomi Islam, namanya Ibnu Khaldun. Makanya saya sering membahas soal fatwa ini, fatwa yang dari Utsman bin Yahya dulu ketika ingin mematahkan perlawanan dari ulama-ulama lokal dan juga para santri ketika itu.